Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Oktavia Lestari, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling IKIP Siliwangi, akan sedikit memaparkan materi kelompok yang beranggotakan Adisti, Azkar, Fadea, Faisal, Silmi, dan Wanda. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Lufi Silviana Zanti, SPMPD. Materi yang akan saya paparkan mengenai pengelolaan fasilitas pendidikan. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan? Pengelolaan adalah proses untuk membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Menurut George Robert Terry, pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan. Lalu, apa itu fasilitas pendidikan? Fasilitas sendiri memiliki arti, sarana dan prasarana yang harus tersedia untuk melancarkan kegiatan pendidikan di sekolah. Sedangkan pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan generasi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan melalui pengajaran yang diberikan oleh seorang ahli. Jadi kesimpulannya, pengelolaan fasilitas pendidikan adalah sarana yang menunjang proses belajar mengajar agar terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien. Tujuan dari pengelolaan sarana dan prasarana sekolah ini adalah untuk memberikan layanan secara profesional berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan agar proses pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Apa saja fungsi dari pengelolaan fasilitas pendidikan ini? Fungsi dari pengelolaan fasilitas pendidikan meliputi yang pertama, perencanaan kebutuhan. Dalam hal ini, meliputi semua barang yang diperlukan, baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, sebagai pendukung pelaksanaan tugas. Yang kedua, proses pengadaan. Ialah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan persekolahan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, penyempurnaan, pemeliharaan, dan pendayagunaan. Menurut Subagio, pemeliharaan adalah usaha atau proses kegiatan untuk mempertahankan kondisi teknis dan daya guna suatu alat produksi fasilitas kerja dengan jalan merawat, memperbaiki, merehabilitasi, dan menyempurnakan. Yang keempat, penyimpanan. Fungsi penyimpanan ini meliputi perencanaan, pengembangan ruang-ruang penyimpanan atau storage space, penyelenggaraan tata laksana penyimpanan atau storage procedure, perencanaan, penyimpanan, pengoperasian alat-alat pembantu pengatur barang atau material handling equipment, serta tindakan-tindakan keamanan dan keselamatan atau security and safety. Dan yang kelima, ada inventarisasi, monitoring, dan pengendalian. Di dalam fungsi ini, fungsi penghapusan, penyingkiran, pengendalian, dan rehabilitasi masuk ke dalam fungsi pengawasan. Kegiatan pengawasan dapat berupa melaksanakan pengamatan, evaluasi,
dan meminta laporan untuk mendapatkan gambaran dan informasi tentang keadaan atau perlengkapan. Menurut pendapat Muhammad Joko Susilo dan Juhairiyah, manajemen sarana dan prasarana itu adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan atau manajemen adalah suatu kemampuan untuk merencanakan, mengadakan, menyimpan atau memelihara, menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, manajemen fasilitas adalah suatu proses kegiatan yang direncanakan, diorganisasikan, diarahkan, dan dikendalikan terhadap benda-benda pendidikan secara tepat guna dan berdaya guna, sehingga selalu siap pakai dalam proses pembelajaran. Lalu, apa yang dimaksud sarana pendidikan? Menurut Enco Mulyasa, sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja dan kursi belajar, serta alat-alat dan media pengajaran. Sarana pendidikan juga memiliki fungsi, antara lain, yang pertama, sebagai alat yang dapat memperjelas penyampaian informasi, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, sebagai alat untuk mengarahkan perhatian siswa, meningkatkan interaksi langsung siswa dengan lingkungan, sehingga siswa dapat belajar mandiri. Yang ketiga, sebagai alat yang dapat membantu siswa dalam belajar konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Yang keempat, sebagai alat yang dapat memberikan kesamaan pengalaman tentang peristiwa yang terjadi di lingkungan para siswa. Dan yang terakhir, sebagai alat yang dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Ruang lingkup sarana pendidikan meliputi alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran. Alat pelajaran digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar, misalnya buku, alat tulis, dan alat praktik. Alat peraga untuk membantu pendidikan dan pengajaran dapat berupa perbuatan-perbuatan atau benda-benda yang mudah memberi pengertian kepada anak didik berturut-turut dari yang abstrak sampai yang konkret. Sedangkan media pengajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Jenis-jenis fasilitas pendidikan dapat ditinjau dari dua hal. Yang pertama, ditinjau dari jenisnya. Fasilitas fisik atau fasilitas material adalah segala sesuatu yang berwujud benda mati atau dibedakan yang mempunyai peranan untuk memudahkan atau melancarkan segala usaha, seperti kendaraan, mesin tulis, komputer, perabot, alat peraga, model, media, dan sebagainya. Sedangkan fasilitas non-fisik adalah segala sesuatu yang bukan benda mati atau dapat disebut sebagai benda atau dibedakan yang mempunyai peranan untuk memudahkan atau melancarkan segala usaha seperti manusia, jasa, dan uang. Yang kedua, ditinjau dari sifat barangnya. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya. Contohnya,
lemari arsip sekolah, bangku sekolah, dan sebagainya. Sedangkan sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Misalnya, saluran dari perusahaan daerah air minum atau PDAM. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.